Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Guru di Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil kontemplasi membuat postulasi akademik dari kajian materi ketiga mata kuliah. Yang pertama, perspektif global, yang kedua, pendidikan seni, dan yang ketiga, pendidikan anak di sekolah dasar. Jadi yang pertama, poin inti dari perspektif global. Apa itu perspektif global dan mengapa harus memahami perspektif global, dan apa manfaatnya bagi perspektif lokal dalam memahami isu pelestarian kebudayaan lokal, khususnya seni tradisi. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir untuk terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Dengan memahami dan menghormati perspektif global, kita dapat membangun jembatan yang kuat antara berbagai komunitas di seluruh dunia. Perspektif global juga mendorong kerjasama dan solidaritas internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang kompleks. Manfaat bagi perspektif lokal yang memahami isu pelestarian kebudayaan lokal, khususnya seni tradisi, adalah mempertahankan identitas. Pelestarian budaya memungkinkan kita untuk mempertahankan identitas bangsa di masyarakat. Dengan mempelajari dan melestarikan budaya, kita dapat menghargai warisan nenek moyang dan memperkuat rasa kebangsaan. Poin inti dari pendidikan seni menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu apa itu seni dan seniman, indah dan keindahan, 4 jenis keindahan dan contohnya, perbedaan seni, musik, tari, rupa, sastra. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Seniman adalah istilah subjektif yang merujuk kepada seorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni, atau biasa disebut dengan orang yang menciptakan karya seni seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, seni sastra, film, dan musik. Seniman menggunakan imajinasi dan bakatnya untuk menciptakan karya dengan nilai estetik. Apa itu indah dan keindahan? Indah adalah sifat dari sesuatu yang memberi kita rasa senang bila melihatnya atau merasakannya. Keindahan adalah sesuatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan tempat tinggal, maupun pemandangan alam yang dilihatnya. 4 jenis keindahan dan contohnya. Yang pertama, keindahan jasmani dan rohani. Keindahan dari jasmani dan rohani dapat diibaratkan keindahan dari jiwa maupun raga yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, keelokan yang dimiliki setiap manusia seperti cantik dan tampan. Yang kedua, keindahan seni. Keindahan seni dapat diartikan dengan pembuatan hasil karya, entah itu karya musik, tari, patung, maupun lukisan. Contohnya Candi Borobudur. Yang ketiga, keindahan alam. Keindahan alam dapat diartikan dengan
penglihatan akan suatu pesona alam dan dapat dijelaskan dengan kata-kata. Begitu juga sama dengan keindahan seni, contohnya keindahan Gunung Bromo. Yang keempat, keindahan moral. Keindahan moral dapat dilihat dari perilaku, kepribadian, dan tata krama setiap individu manusia. Contohnya, Ani adalah seorang anak yang baik. Ia selalu berperilaku sopan kepada siapa saja. Selain itu, ia juga sangat jujur dan dermawan. Teman-temannya sangat menyukai Ani karena ia mempunyai watak yang baik. Mereka merasa tenang, senang, dan aman berada di dekatnya. Ani telah berbuat kebenaran, maka terciptalah keindahan. Perbedaan seni musik, tari, rupa, dan sastra. Seni musik adalah bentuk ekspresi artistik yang menggunakan suara, ritme, melodi, dan harmoni. Seni musik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti lagu, orkestra, musik tradisional, atau modern. Seni tari adalah bentuk ekspresi artistik yang melibatkan gerak tubuh yang dikoreografikan. Seni tari dapat memadukan gerakan irama, musik, dan kostum. Seni rupa adalah bentuk artistik yang melibatkan penggunaan elemen visual seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Seni rupa dapat berupa gambar, lukisan, patung, keramik, dan lain sebagainya. Seni sastra adalah sebuah seni yang menjadikan bahasa sebagai medianya, atau dapat diartikan juga sebagai cabang karya seni yang di dalamnya berisikan baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur keindahan. Selanjutnya, yang ketiga, apa itu pendidikan? Seberapa penting pendidikan seni diterapkan di sekolah dasar? Apa hubungan pendidikan seni terhadap pengembangan kualitas intelektual, mental, dan spiritual peserta didik? Cara kita melestarikan warisan budaya, khususnya seni tradisi. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selanjutnya, seberapa penting pendidikan seni diterapkan di sekolah dasar? Pentingnya pendidikan seni di sekolah dasar. Yang pertama, pengembangan kreativitas. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik halus. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat, pengembangan keterampilan kognitif. Pengembangan kreativitas. Pendidikan seni budaya memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan kreativitas mereka. Melalui seni, mereka dapat menggambarkan ide dan perasaan mereka dengan cara yang tidak mungkin dilakukan melalui kata-kata atau angka. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan imajinasi, berpikir di luar kotak, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan motorik halus. Aktivitas seni seperti melukis, mewarnai, atau membuat kerajinan tangan dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik halus. Mereka belajar mengendalikan gerakan tangan mereka dengan presisi, memperbaiki koordinasi mata dan tangan, dan meningkatkan kepekaan sensorik. Keterampilan motorik halus ini penting dalam kehidupan sehari-hari seperti menulis, menggambar, dan menggunakan alat-alat rumah tangga.
Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Melalui pendidikan seni budaya, anak-anak dapat belajar bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan menghargai kerja keras orang lain. Mereka belajar menghormati perbedaan dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman mereka. Kolaborasi dalam proyek seni juga mengajarkan mereka pentingnya kerjasama dan membangun rasa saling percaya. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Melalui pendidikan seni budaya, anak-anak dapat belajar bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan menghargai kerja keras orang lain. Mereka belajar menghormati perbedaan dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman mereka. Kolaborasi dalam proyek seni juga mengajarkan mereka pentingnya kerjasama dan membangun rasa saling percaya. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan kognitif. Aktivitas seni seperti mempelajari musik, menari, atau bermain drama dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif anak-anak. Mereka belajar mengenali pola, memperbaiki memori, dan meningkatkan pemahaman verbal dan visual. Pendidikan seni budaya juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dengan meminta anak untuk menafsirkan, menghubungkan, dan menganalisis karya seni. Selanjutnya, apa hubungan pendidikan seni terhadap pengembangan kualitas intelektual, mental, dan spiritual peserta didik? Kemudian selanjutnya, cara kita melestarikan warisan budaya, khususnya seni tradisi. Cara kita melestarikan warisan budaya, khususnya seni tradisi. Yang pertama, selalu mempertahankan budaya dan bangsa agar tidak punah. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang ketiga, mengusahakan agar masyarakat bisa mengelola keanekaragaman budaya lokal. Yang keempat, mendorong masyarakat dalam memaksimalkan potensi budaya lokal. Yang kelima, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka melestarikan budaya dan kesenian tradisional. 6. Berusaha menghidupkan kembali semangat kekeluargaan, solidaritas, keramah-tamahan, dan toleransi. Yang ketujuh, mengadakan lomba budaya daerah. 8. Menggunakan produk buatan daerah. 9. Mengadakan pentas seni daerah atau festival kebudayaan setiap tahun. 10. Mendukung upaya pengembangan budaya daerah. Baik, itulah tadi tugas akhir postulasi akademik. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.